Pemirsa, kemenangan 1-0 Real Madrid di leg pertama tidak membuat posisi mereka aman. Apalagi Bayern Munchen mampu mengalahkan Madrid dalam 8 kunjungan Madrid sebelumnya. Tak tertutup pula kemungkinan terjadinya adu penalti seperti saat Munchen menyingkirkan Madrid di semifinal Liga Champions 2 musim lalu. Untuk membahas peluang kedua tim, saya sudah bersama pengamat sepak bola Pangeran Sihaan. Pangeran, nah ini kan leg pertama Real Madrid secara mengejutkan bermain defensif padahal di kandang sendiri. Dan terbukti berhasil, mereka menang 1-0. Menurut Anda apakah strategi ini akan diterapkan lagi malam ini? Iya, ketika Carlo Ancelotti menerapkan strategi ultra defensif bertahan sekali pada menjamu Bayern Munchen, banyak yang mengatakan bahwa seharusnya Madrid tidak usah bermain seperti itu. Karena materi pemain mereka menyerang, punya kecepatan, punya kualitas yang sama sebenarnya dengan Bayern Munchen. Tapi kalau kita lihat permainan tiki-takanya Pep Guardiola dulu di Barcelona, sekarang juga di Bayern Munchen, ini memang sangat-sangat mustahil untuk dihadapi dengan permainan terbuka. Gitu. Kalau terlalu berbahaya. Berbahaya, mengundang resiko sama saja dengan bunuh diri sebenarnya. Kalau meladeni timnya Pep bermain dengan tempo yang mereka inginkan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Real Madrid adalah sudah benar. Sudah benar bertahan menunggu serangan balik. Nah, serangan balik mereka ini akan sangat-sangat efektif. Kenapa? Karena Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, dan Angel Di Maria ini saya rasa 3 pemain yang beradu lari dengan pemain Bayern Munchen siapapun mereka pasti akan menang gitu. Jadi saya rasa taktik Ancelotti sudah tepat kemarin. Nah, ini yang menarik kan seperti Anda sudah katakan tadi, teknik permainan yang diterapkan Pep Guardiola dulu di Barcelona, sekarang juga di Bayern Munchen, tiki-taka, passing between their own players, ball possession, yang pada leg pertama itu justru 72-28 untuk Bayern Munchen, tapi tidak terbukti menguntungkan untuk Bayern Munchen. Apakah ia kemudian akan tetap menggunakan taktik ini sudah pasti ya, tapi apa yang kemudian harus diubah supaya mereka bisa ball possession tidak selalu berbanding lurus berbuah gol, betul sekali. Karena apalah artinya megang bola banyak-banyak tapi nggak bisa bikin gol. Nah, Pep Guardiola ini adalah seorang manajer ahli taktik yang brilian, tapi kadang-kadang sering juga terlalu brilian, terlalu suka mengutak-ngatik hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu gitu. Jadi overthinking, terlalu membuat hal terlalu kompleks. Seperti halnya adalah ketika mereka menaruh para pemainnya di tempat-tempat yang tidak posisi naturalnya. Nah, ini kita lihat di layar juga ada grafis dari statistik di leg pertama. Iya, tadi kita sudah menyinggung mengenai ball possession di sana, di mana Bayern Munchen unggul mutlak. Dari sepak pojok juga menunjukkan sangat-sangat berbanding kontras sekali bagaimana agresivitas dari Bayern Munchen tergambar jelas dari data statistik ini. Walaupun dari tembakan ke gawang sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh, bahkan Real Madrid lebih unggul shot on goal di sana. Ini menunjukkan bahwa seperti tadi sudah kita bicarakan, ball possession tanpa hasil akhir adalah sia-sia. Jadi ini dari sisi agresivitas dan juga usaha dan opportunity sudah jelas lebih diuntungkan Bayern Munchen. Padahal ini permainan tandang mereka. Hari ini mereka akan main di kandang. Jadi apa yang harus diubah supaya mereka bisa lebih beruntung dan memenangkan? Nah, kalau kita lihat Bayern Munchen musim lalu di bawah manajer Jupp Heynckes, mereka sudah menang semua gelar dengan permainan yang sangat-sangat kuat dan juga atraktif. Nah, Pep ini sebenarnya dia ingin memberi stempel gaya permainannya dia kepada tim Bayern Munchen ini. Makalah dia mulai menaruh Philipp Lahm, seorang bek kanan dijadikan gelandang bertahan. Anda sempat mengatakan tadi ada pemain-pemain yang tidak berada di posisi natural mereka. Betul. Contohnya Philipp Lahm yang biasanya berada di midfield kemudian menjadi di Philipp Lahm biasanya di bek kanan ditaruh menjadi gelandang bertahan. Atau juga seorang gelandang bertahan seperti Javi Martinez bisa dimainkan sebagai bek tengah, padahal mereka bukan. Ini tidak terbukti menguntungkan. Ini pada beberapa kesempatan mungkin akan membingungkan tim lawan, tapi juga sering membuat mereka kewalahan sendiri pada akhirnya. Nah, ini sekarang kita akan beralih ke prediksi susunan pemain yang akan tampil nih. Tampaknya ini kan kedua tim sudah siap menurunkan pemain terbaik mereka. Kira-kira prediksi formasi akan seperti apa? Karena kita tahu Cristiano Ronaldo sudah fit lagi untuk main di Real Madrid seperti itu. Dan menurut Pangeran bagaimana kans mereka kalau memang ketiga bintang Benzema, juga Bale, dan Cristiano Ronaldo apakah akan diturunkan semua? Iya, saya rasa tidak ada alasan bagi Carlo Ancelotti untuk tidak menurunkan semua pemain terbaiknya.
Bale juga sudah pulih dari cedera, bisa bermain dari menit pertama. Tapi yang menarik adalah dari Bayern Munchen sebenarnya. Kira-kira Pep Guardiola akan menurunkan siapa? Apakah ia akan memainkan seorang striker Mario Mandzukic dari awal, atau dia memainkan Thomas Müller juga dimainkan dari awal, atau Mario Götze juga apakah dia akan mainkan dari awal? Karena kenapa 3 pemain ini sebenarnya yang bisa menjadi pembeda dari permainan Bayern Munchen. Dari kedua sisi sayap mereka, Arjen Robben di sisi kanan dan juga Frank Ribery, itu sudah pasti. Mereka sudah pasti akan memegang kontrol penguasaan bola, tinggal siapa yang akan menyelesaikan nanti di mulut gawang. Tapi kalau memang akhirnya duet Ribery dan Robben ini terbukti kurang efektif, kira-kira apa nih plan B-nya dari Guardiola? Nah, inilah sebenarnya yang terjadi kemarin di leg pertama. Arjen Robben saya rasa bermain seperti biasanya. Frank Ribery yang kemarin performanya meredup dan bisa dimatikan. Nah, disinilah sebenarnya peran dari pemain seperti Thomas Müller yang bisa sangat signifikan bagi Bayern Munchen. Nah, Thomas Müller ini julukannya adalah kalau dalam bahasa Jerman Raumdeuter, penjelajah ruang. Pemain yang sekilas mungkin skill terlihat biasa-biasa aja, tidak begitu cepat, tidak punya dribble yang terlalu hebat, tapi dia bisa memanfaatkan, memanipulasi ruang, bisa berada dalam posisi tempat di waktu yang tepat juga. Sebelum pertandingan nih, Carlo Ancelotti dari kubu Real Madrid, ya kita beralih lagi sekarang, bertekad untuk menambah gol di leg kedua. Apakah kembalinya Cristiano Ronaldo dari injury minor yang baru-baru ini bisa menambah kepercayaan diri Real Madrid? Iya, itu pasti. Saya rasa kalau kita melihat serangan balik dari Real Madrid begitu luar biasa, Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale, saya rasa kecepatannya lebih di atas rata-rata pemain sepak bola, bahkan kita bisa menyamakan mereka dengan sprinter amatir lah kalau di trek lari seperti itu. Jadi memang akan sangat luar biasa sih, apalagi kecenderungan dari tim yang bermain tiki taka, mereka pengen semua pemainnya berada dalam jarak yang dekat satu sama lain, sehingga backnya itu biasanya bisa ada di garis tengah, high defensive line. Nah, ini adalah bisa sangat-sangat dimanfaatkan sekali oleh kecepatan dari Ronaldo, Bale, dan juga Angel Di Maria di sana. Jadi menurut Anda trio BBC atau Angel Di Maria yang akan turun terlebih dahulu? Saya rasa kalau mengacu kepada form, Ronaldo dan Bale harusnya menjadi pilihan pertama bagi Carlo Ancelotti. Tapi Angel Di Maria ini pemain yang juga sulit untuk disingkirkan keberadaannya, karena saya rasa dia adalah pemain yang paling konsisten juga penampilannya. Di leg pertama dia tampil baik. Bahkan sepanjang musim ini sebenarnya kalau kita mau bilang, Bale baru mulai tune in pada beberapa bulan terakhir, Angel Di Maria dari pekan pertama sudah konsisten bagi Real Madrid. Kalau kita bicara statistik, Madrid selalu kesulitan tampil di kandang Munchen. Dari 10 kunjungan mereka sudah kalah 9 kali. Akan berpengaruh nggak ke psikologis tim? Walaupun mereka punya tim penyerang yang sangat kuat, ada BBC dan Angel Di Maria juga akan bermain ultra defensif seperti sudah kita bahas tadi. Ya, secara statistik memang Real Madrid tidak begitu baik rekornya saat bermain di kandang Bayern Munchen. Tapi kalau kita berbicara statistik juga, Pep Guardiola baru pertama kali kalah di Santiago Bernabeu itu kemarin di leg pertama gitu. Jadi segala sesuatu sebenarnya bisa terjadi nanti di lapangan. Tapi adalah yang berat bagi kedua tim, Real Madrid di bawah Mourinho 3 kali tersingkir di semifinal, dan terakhir kali mereka juara adalah pada tahun 2002. Waktu itu gol dari Zidane yang begitu luar biasa. Sementara Bayern Munchen juga punya catatan historis di mana belum ada tim yang bisa mempertahankan gelar juara Champions League. Nah, ini makanya dua-duanya juga berebut membuat sejarah baru ya untuk Real Madrid La Decima, dan untuk Bayern Munchen kalau mereka berhasil menjuara Liga Champions menjadi satu-satunya tim yang mempertahankan Liga Champions. Jadi dua-duanya punya kepentingan yang sangat besar. Ini di layar ada statistik skor kedua tim. Kalau kita perhatikan angka 2-1 mendominasi pertemuan mereka. Nah, kalau nanti hasil akhirnya seperti ini, Real Madrid akan lolos. Kalau 2-1 ya, Real Madrid akan lolos lewat peraturan away goal karena mereka mencetak gol tandang di leg pertama. Di kandang Bayern Munchen ini nanti kalau mereka 2-1. Jadi akan mereka yang lolos di sana. Jadi permainan memang akan, saya rasa akan tidak terlalu jauh berbeda dengan di leg pertama. Bayern Munchen akan total dominasi, Real Madrid akan mencoba untuk mengintai melalui serangan balik, dan kita akan menyaksikan bagaimana Bayern Munchen memainkan kehebatan mereka dalam melakukan passing demi passing sih. Kalau harus terjadi adu penalti seperti 2 musim lalu, kira-kira tim mana yang lebih memiliki kans untuk Iya, saat berbicara mengenai adu penalti, kita tidak bisa mengukur kualitas dan juga catatan statistik historis di sana, karena mental juga akan berpengaruh besar. Saya rasa kedua tim sama-sama memiliki kesempatan yang sama besarnya sih. Tergantung kira-kira nanti siapa akan menjadi penendang. Kedua penjaga gawang saya rasa punya skill yang sama-sama hebat.
Kalau dari sisi mental, kesiapan mental bagaimana? Atau mungkinkah terjadinya adu penalti? Kalau kita sekali in the first place. mungkin saja jika Bayern Munchen menang 1-0 hingga 120 menit nanti extra time, tapi kita berbicara mengenai mental dari Bayern Munchen ini setelah mereka menjadi juara di Bundesliga, beberapa kali pertandingannya terlihat mereka sudah terlena seperti itu. Bahkan pada saat pertandingan sebelumnya melawan Manchester United di sana, saya rasa itu bukan penampilan terbaik mereka yang ditunjukkan di sana. Sementara Real Madrid sendiri, mereka mimpi La Decimanya ini saya rasa sih menjadi sebuah impian bagi semua Madridista dimanapun. Dan Carlo Ancelotti ingin menjadi pelatih pertama yang nanti akan memberikan hal tersebut. Betul. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari kedua tim tentunya cukup sama-sama kuat ya. Tapi prediksi skor Anda bagaimana dan kenapa? Saya merasa bahwa Real Madrid akan mencetak gol melalui counter attack seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Sekarang pertanyaannya adalah kira-kira Bayern Munchen mau bikin gol berapa? Hal seperti itu. Untuk mengimbangi kalau memang mau lolos. Betul. Dan kalau nanti Madrid bikin gol, maka tidak akan ada adu penalti karena akan ditentukan melalui agregat atau melalui away goal. Kalau ditanya kenapa alasan saya merasa bahwa Madrid nanti akan mencetak gol, jika pada babak pertama hingga menit ke-60 nanti Bayern Munchen belum juga bikin gol, mereka akan komit lebih banyak pemain ke depan, dan saya rasa itu memang harus dilakukan oleh Pep Guardiola, dan di sanalah nanti Bayern Munchen akan sangat-sangat rentan terhadap serangan-serangan Real Madrid. Oke, baik. Pangeran, kita simak bersama bagaimana nanti malam jalannya, dan may the best team win. Terima kasih sudah bergabung bersama Jurnal Sport malam ini.